Shalom jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama diberi kemurahan kembali. Kita boleh beribadah di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kita terima di dalam Tuhan. Mari kita musabkan hati, kita mau berdoa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kasih kemurahan-Mu. Sampai hari ini Kau masih memberi kami kekuatan, kesanggupan, bahkan iman, kepercayaan kami yang tidak pernah berkurang di dalam Engkau. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan kami selalu mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Kiranya Bapa pagi hari ini terimalah segala persembahan pujian kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami di dalam Engkau. Dan kami sambut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kesetiaan-Mu tak pernah berkurang bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari
bersyukur dan bersorak bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian, segala sanjungan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari bersorak bagi Tuhan. Serukan namanya, pujilah Tuhan dalam jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru. Pengharapan kami di dalam-Mu, Allahku, Yesusku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kami percaya pagi hari ini perjumpaan dengan Engkau mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kelegaan, ada ketenangan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta
menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama-sama. Shalom. Shalom, berikan saat ini ya satu dengan yang lain. Ya, beri senyuman sama-sama dalam Tuhan. Ya, kita bergembira bersama-sama di dalam Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan bagi kita setiap hari. Walau sana sini pusing. Boleh coba lihat satu dengan yang lain, ada yang pusing. Semua orang susah, tetapi kita kan tetap percaya. Kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai dalam Tuhan. Katakan bersorak-sorak bagi Yesus. Bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap percaya. Haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan yang selalu memberikan pengharapan bagi setiap kita, sehingga kita selalu diberikan kemurahan dan kemurahan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Yesus lebih lagi. Bersorak-sorak bagi Yesus. Bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap tertawa. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap percaya. Walau sana sini pusing, semua orang susah, tetapi kita kan tetap percaya. Walau sana sini pusing, semua orang susah. Boleh lihat kanan kiri, tidak ada yang susah karena kita berpengharapan di dalam Yesus. Amin. Ya, sebab itu kita akan selalu berkata, tetapi kita akan tetap percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang boleh menjadi kekuatan dan menuntun dalam jalan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kaulah sumber pengharapan hidup kami Bapa. Kaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan bersama, tetap percaya Tuhan setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Kau yang memberikan kekuatan padaku Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari lebih lagi bersama dalam Tuhan. Segala perkara, sambil kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Waktu dan mimbar sasaran kepada hamba yang terkasih, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Handayani. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah Bapa melalui streaming pada pagi hari ini karena kami butuh firman-Mu, kami butuh kekuatan-Mu Tuhan di saat yang sulit dan sukar ini. Ketika kami mencari Engkau dengan segenap hati kami Bapa, Engkau memberi kemampuan, kekuatan kepada kami untuk kami tetap berjalan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berkaryalah atas hamba Bapa. Hamba siap untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu ya muka dengan muka walaupun harus melalui streaming.
pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita bisa bertatap muka ya, tetapi tidak bersama-sama. Tetapi itu tidak mengurangi kesetiaan kita, kesungguhan kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bagaimana ya perasaan kita, ya, perasaan saudara dan saya ketika ya saudara dan saya berkali-kali mendengar ya perkataan orang yang kita kasihi ya, dengan perkataan yang terus-menerus sama jawabannya. Mungkin kita bisa sedih, mungkin kita bisa jengkel ya. Karena apa? Karena tidak dipercaya atas jawaban kita. Ya. Misalnya contohnya ya ketika suami saya beri sebuah jawaban yang dia bertanya kepada saya ya tentang hal mungkin tentang apa ya, tentang keuangan ya, tentang keuangan. Mungkin ada selisih keuangan berapa begitu ya. Dia bertanya kepada saya, "Kamu tahu enggak bahwa uang itu di mana? Kamu tahu apa tidak?" Saya berkata tidak. Ya. Tadi uang itu saya taruh di meja ini. Saya berkata tidak tahu. Sebentar lagi suami saya tanya lagi. "Kamu tahu enggak uang yang aku taruh di meja tadi?" Enggak tahu. Tanya lagi. "Piye toh? Uang itu sungguh-sungguh enggak ada loh. Mosok kamu enggak tahu?" Saya tentu agak jengkel dengan pertanyaan yang terus-menerus sama seperti itu. Berarti dia tidak percaya kepada saya. Saya bisa jengkel, ya. Saya bisa tidak senang ya, dengan ketidakpercayaannya kepada saya, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi memang itu kejadian benar-benar nyata. Dia kehilangan uang. Entah dia yang lupa atau bagaimana, tapi dia bertanya kepada saya dan jawaban saya itu juga sama, dia tanyanya juga sama. Ya. Bisa membuat orang jengkel dengan pertanyaan yang sama. Tetapi ya, pernahkah kita berpikir ya, orang yang bertanya kepada kita itu, dia juga merasa tidak percaya. Pernahkah kita berpikir demikian, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian? Maka daripada itu, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ya, kita diingatkan oleh satu jawaban yang pasti di dalam kehidupan kita melalui gambaran tadi. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, demikian juga ya, ketika saya merenungkan persiapan untuk kebenaran firman Tuhan ini, ya karena kita masih ada di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, saya merenungkan ya, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa. Banyak dampak-dampak yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan pada saat ini. Nanti kita akan belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-19 ini. Mungkin pertanyaan Tuhan Yesus ini jarang masuk dalam pikiran kita. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saat ini kita masih berada di dalam suasana kebangkitan. Tuhan Yesus kita lihat
Ya tadi pujian tadi ketika saya mendengarkan puji-pujian tadi. Menyatakan betapa kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Betapa kita harus mempercayai Dia dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini kita diingatkan. Di dalam masih suasana kebangkitan ini. Pernahkah kita memahami hati Tuhan Yesus? Apa yang Dia inginkan dalam kehidupan umatnya. Setelah umatnya itu terlalu banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pernahkah kita memahami hati Yesus, kerinduan Yesus dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Pernah enggak ya? Kita itu merenungkan, berpikir, bagaimana kita bisa memahami hati Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu terlalu baik dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir demikian untuk memahami hati Tuhan, supaya Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita? Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini. Untuk bagaimana kita bisa memahami hati Tuhan melalui kehidupan daripada Petrus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika saya merenungkan ini begitu dalam kerinduan Tuhan untuk umatnya itu memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar melalui kisah daripada Petrus ini, pertanyaan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada Petrus. Kita akan membaca terlebih dahulu ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terhadap diri daripada Petrus. Apakah Petrus memahami hati Yesus pada saat itu? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini saya mencatat apa toh arti daripada memahami. Memahami itu mengerti, memaklumi, paham betul. Itu artinya memahami. Demikian juga pada pagi hari ini kita diingatkan. Apakah selama ini kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita memahami hati Tuhan? Apa yang dapat kita balas kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Pernahkah kita memahami hati Tuhan? Ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Dan ketika saya mempersiapkan firman ini, sungguh hati saya itu terketuk. Saya masih jauh dari baik. Saya masih banyak kekurangan terhadap Tuhan yang begitu baik kepada saya. Saya sering tidak memahami hati Tuhan. Saya sering tidak mau mengerti hati Tuhan. Tetapi justru pada saat ini, masih suasana kebangkitan Tuhan Yesus ini, saudara dan saya diingatkan. Bagaimana kita bisa memahami hati Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari kita belajar apa toh yang diingini hati Tuhan terhadap kita. Mari kita memahami hati Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita lihat, di sini saya mencatat ya, bagaimana kita bisa memahami hati Tuhan. Apa toh kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita memahami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini saya mencatat yang pertama, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah pertanyaan ya, daripada Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kejadiannya setelah mereka makan bersama-sama. Ya. Sesudah sarapan, ya Yesus berkata kepada Simon, ya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya begitu dalam pertanyaan daripada Tuhan Yesus ini kepada Petrus. Di sini saya menggarisbawahi ya, tema pada saat ini, yaitu apa? Memahami hati Tuhan. Saya mendapatkan ini di ayat yang ke-15 ini, pasal 20, Yohanes 21 ini. Perkataan daripada Yesus ini membuat saya tersentak. Kan Yesus mengatakan apa? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Satu pertanyaan yang sangat mendalam. Yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Bahkan dikatakan sampai 3 kali. Itu menyatakan apa? Menyatakan Tuhan itu ingin supaya Petrus ini memahami hati Tuhan. Supaya kasihnya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh tulus. Karena pada saat itu saya memikirkan sendiri ya. Mungkin ya Simon Petrus ini ya kasihnya kepada Tuhan sudah mulai luntur. Karena dia kembali menjadi penjala ikan dengan teman-temannya. Tentunya yang lebih menjadi perhatian bukan lagi Yesus. Karena sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi yang menjadi perhatian Simon Petrus ini teman-temannya. Yang seprofesi dengan dia penjala ikan. Di sini pertanyaan Yesus ini sangat mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan menginginkan hati yang tulus yang dilakukan oleh Petrus. Demikian juga mari kita memahami. Tuhan ingin supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu tulus. Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kita. Karena di sini dikatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Berarti Tuhan ingin supaya Petrus ini sungguh-sungguh kasihnya kepada Tuhan itu murni. Dia yang utama. Demikian juga perkataan ini untuk kita. Tuhan ingin pengiringan kita kepada Tuhan itu tulus, murni. Ya. Saya merenungkan kan di sini dikatakan 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah kerinduan Tuhan. Ya. Karena biasanya ayat ini ya disampaikan untuk gembala-gembala. Ya. Tapi ketika saya merenungkan perkataan daripada Tuhan Yesus ini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya merenungkan, saya berpikir saat itu memang perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tetapi saat ini untuk kita semua, baik sebagai jemaat
baik sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ya sebagai pemberita Injil. Ini untuk kita semua. Ketika saya merenungkan betapa dalamnya kerinduan Tuhan Yesus untuk umatnya itu memahami hatinya, kerinduan hatinya. Supaya mereka itu kalau beribadah, beribadahlah dengan tulus, dengan penuh kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau melayani Tuhan, apapun talenta kita dalam melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Saya sendiri, ya untuk saya sendiri juga sebagai gembala sidang, ini juga pertanyaan buat saya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apakah saya tulus untuk melayani Tuhan? Luar biasa. Kalau saya merenungkan ini, saya bisa terharu dengan perkataan Tuhan ini. Tuhan menginginkan, dia sungguh rindu untuk umatnya itu memahami hatinya, memahami kerinduannya. Supaya semuanya itu dilakukan dengan tulus. Sebab apa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Bisa saja ketika kita ke gereja, ya sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, kita hanya datang, rutinitas, ya, hanya mengikuti liturgi-liturgi gereja, aturan-aturan gereja. Kita juga ya mungkin juga berkorban, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Tapi belum tentu hati kita itu tulus kepada Tuhan. Apakah itu kita lakukan hanya dengan rutinitas, kewajiban kita? Ini loh yang menjadi pertanyaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bisa saja ibadah itu disetting. Ya. Jemaat yang kelihatannya setia beribadah, enggak lowong dalam ibadahnya. Tapi apakah mereka itu tulus kepada Tuhan? Jangan-jangan ibadahnya itu, datangnya ibadah itu hanya untuk bertemu satu dengan yang lain. Di balik itu ada ya sesuatu ya supaya bertemu dengan mungkin orang yang ya bahasa Jawanya sirsirane ya. Mungkin bisa hanya untuk itu. Tapi ketika semuanya tidak tersampaikan, mulai tidak tulus hatinya. Itu bukan satu ketulusan untuk beribadah. Dalam melayani juga demikian. Apakah ketika kita melayani, kita sudah persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, tulus untuk menyenangkan hati Tuhan dalam pelayanan kita. Jangan-jangan hanya karena dijadwal. Sebenarnya di balik itu banyak persoalan-persoalan yang sesungguhnya kalau tidak melayani bisa kita lakukan lebih menguntungkan. Mari kita renungkan, itu bukan sebuah pelayanan yang tulus. Tuhan ingin apa yang kita lakukan, baik sebagai jemaat, baik sebagai pelayan Tuhan. Mari kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak sekali, apalagi di saat yang sulit dan sukar ini. Kalau kita tidak punya hati kepada Tuhan, kalau kita tidak memahami hati Tuhan, kita mudah undur daripada Tuhan. Kita bisa membelokkan dalam ibadah-ibadah kita untuk keuntungan kita sendiri. Maka daripada itu mari yang pertama kita tahu sekarang bahwa Tuhan ya, ingin kita itu memahami hati Tuhan melalui apa? Ibadah yang tulus. Ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Supaya Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Saya yakin kalau Tuhan tahu. Tuhan itu tahu hati mereka masing-masing. Tidak mungkin ayat ini dituliskan. Apalagi di dalam Ulangan, kita lihat ya, di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima dikatakan,
Ulangan 6 ayat yang keempat, bukan kelima, keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ya, kelima, ini yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah pernyataan kasih Allah yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Ini adalah perkataan Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah mendapatkan banyak pertolongan daripada Allah atas kepemimpinan Musa. Dan Musa menyampaikan supaya orang Israel itu yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ini disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, bahkan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah itu ya, menjadi satu hukum yang harus dilakukan. Kalau yang namanya hukum itu wajib harus dilakukan sebenarnya. Ya. Indonesia ada hukum ini. Itu harus wajib dilakukan. Wajib dijalani. Karena itu merupakan satu hukum. Demikian juga ternyata untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Itu di dalam perjanjian baru. Menjadi satu hukum. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-36. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 38 terlebih dahulu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ya, kita tahu ya, kita pahami. Mari kita memahami. Ini hati Tuhan yang dijadikan, saya katakan, dijadikan satu hukum. Ya, hukum yang manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan di sini dengan jelas Yesus menjawab kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mari kita pahami. Dan kalau ini menjadi kerinduan Yesus, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita mentaati hukum daripada Tuhan? Yaitu mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah kita memahami semuanya ini. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya kita itu mengasihi Tuhan dengan tulus. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia yang terutama. Jikalau kita ada, itu hanya karena Tuhan. Dan oleh Tuhan. Dan segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Ya. Lalu ada hukum yang kedua. Ya. Tuhan itu tidak mau menang-menangan sendiri. Ada hukum yang kedua. Kita lihat di dalam ayat yang ke-39, masih di Matius 22 ini. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ya jadi juga penting ini, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, luar biasa. Inilah kasih Allah itu luar biasa. Umatnya tidak harus ya mengutamakan dia saja, enggak. Yang umatnya yang lain boh karepmu enggak. Tapi dia mengadakan ya hukum itu seimbang. Tapi tetap hukum yang pertama dan yang utama itu mengasihi Tuhan. Tapi hukum yang kedua ini juga tidak kalah penting. Yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Seperti apa? Mengasihi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita sadar. Mari kita memahami hati Tuhan. Keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita itu memahami hatinya. Yang pertama yaitu tentang apa? Ketulusan hati dalam mengutamakan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Apa ya? Bagaimana kita memahami hati Tuhan dalam hidup kita? Di sini Tuhan ingin kita itu memahami hati Tuhan melalui apa? Bertindak, melakukan sesuatu dengan apa? Sepenuh hati. Masih di dalam kembali ke Yohanes 21 ini, masih tetap di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena ini jawaban daripada Tuhan Yesus kepada Simon ini sama juga. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon 3 kali. Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Dijawab Simon juga 3 kali. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawabannya Yesus juga sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang kita petik pelajaran pada pagi hari ini untuk memahami hati Tuhan? Bahwa Tuhan ingin kita itu memahami hati Tuhan dengan melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati kita. Di sini saya mencatat apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi saya katakan, ya kata gembalakanlah ini adalah satu perintah. Perintah untuk menggembalakan itu kepada siapa? Kepada Petrus. Ya. Kalau kepada kita semua, ya, kalau yang bukan gembala mungkin sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, ya. Mari kita lakukan ini, tugas ini, perintah ini. Karena kata gembalakanlah itu adalah satu kata perintah. Saat ini Tuhan memerintahkan kepada kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, saya pun sebagai gembala. Supaya apa? Menggembalakan. Kalau seperti saya gembala sidang, menggembalakan domba-domba. Tapi bagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, apa yang harus lakukan? Yaitu lakukan ibadah saudara, lakukan pelayanan saudara dengan tugas saudara masing-masing dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Sebab ini adalah satu perintah yang dinyatakan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari apapun bentuknya, perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, ya, itu adalah instruksi, adalah amanat daripada Tuhan. Tuhan mau perintah yang Dia katakan itu kita pahami dalam hidup kita, sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Petrus ini, jawaban Petrus ini, ya, menggambarkan titik balik pertanyaan daripada Tuhan Yesus yang ketiga kali ini. Yang dituliskan di situ, maka sedih hati Petrus karena Yesus mengatakan untuk ketiga kalinya. Ya, jawabannya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, ini masih pertanyaan daripada Tuhan Yesus. Dan ia, yaitu Petrus, berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
Ya artinya Tuhan engkau tahu segala sesuatu apa yang ada di dalam hatiku saat ini. Bahwa aku itu mengasihi engkau. Jawab Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika saya merenungkan ini, ternyata disinilah kesadaran daripada Petrus. Dia memahami hati Tuhan. Dia tahu sekarang hati Tuhan. Karena Tuhan pengen Petrus ini benar-benar memahami perintah daripada Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya nanti kelak. Sebab ya, Petrus di dalam kehidupannya dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini adalah pertanyaan Yesus juga 3 kali. Untuk apa? Untuk memantapkan. Apakah Yesus tidak tahu hati Petrus? Saya yakin dia tahu. Tetapi semuanya itu persiapan daripada Petrus dalam pelayanan nanti. Dalam penggembalaannya nanti. Setelah Yesus naik ke surga, mereka harus tetap melakukan pekerjaan. Perintah yang Yesus sudah katakan kepada Petrus. Luar biasa. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini, biarlah yang kedua, ya, untuk kita memahami hati Tuhan. Mari kita lakukan, ya, segala sesuatu perintah, tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan yang memerintahkan dalam hidup kita. Tuhan mau perintah Tuhan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik dalam ibadah, mari kita lakukan ibadah kita itu sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan. Mari kita lakukan pelayanan kita, apapun tugas kita, seberat apapun tugas kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita sudah memahami hati Tuhan. Itu loh kerinduan Tuhan. Supaya kita itu melakukan dengan sungguh-sungguh perintah daripada Tuhan. Sekarang yang ketiga, Tuhan ingin apa? Supaya umatnya itu, kita itu memahami hati Tuhan melalui apa? Kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ini juga dilakukan oleh siapa? Oleh Petrus yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kita akan baca di dalam Yohanes 21 ini ayat yang ke-18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, mengikatkan pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Inilah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita pahami hati Tuhan. Ya. Bagaimana pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus setia sampai akhir. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Petrus. Tuhan Yesus berkata, waktu kamu masih muda, kamu mengikatkan pinggangmu. Ya, kamu berjalan kemana kamu suka. Tapi nanti, kalau kamu sudah menjadi tua, orang akan membawa engkau kemana engkau tidak menghendaki. Itu menyatakan bahwa Petrus nanti, dia akan mengalami kesengsaraan. Bagaimana Petrus nanti akan mati di kayu salib. Tapi tidak dengan kepala di atas seperti Tuhan Yesus. Dia merasa tidak layak. Ya, dia minta supaya kepalanya itu ada di bawah. Ini satu pertobatan Petrus. Satu hal yang sungguh-sungguh Petrus itu sudah memahami hati Tuhan. Kerinduan Tuhan. Maka dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Walaupun
dia harus mengalami yang namanya penderitaan juga, kesulitan juga. Bahkan dia harus mati di kayu salib dengan kepala yang ada di bawah. Betapa ya dia menderita setelah dia memahami hati Tuhan. Kalau saya merenungkan ya, mengapa ayat ini dituliskan kepada Petrus? Kok tidak kepada murid-muridnya yang lain? Pasti ada sesuatu. Ya, karena Petrus ini di masa mudanya, sewaktu dia masih mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada, dia selalu yang menonjol. Dia yang selalu sepertinya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tahu. Dan itu nyata ketika Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka ayat ini dituliskan hanya kepada Petrus, bukan kepada murid yang lain. Demikian juga ini menggambarkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Petrus. Mari kita sadar, kita memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dulu, ya mungkin waktu ya kita masih energik, ya masih semau kita sendiri hidup kita menyepelekan Tuhan. Hanya titelnya saja orang Kristen, KTP-nya orang Kristen. Tapi tidak pernah mau memahami hati Tuhan. Tetapi ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, ya mungkin di masa tua kita, mari kita bawa hati kita untuk memahami hati Tuhan. Mari kita setia sampai akhir untuk mengikut Tuhan. Seperti Petrus ini. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, itulah yang diinginkan Tuhan. Supaya kita memahami hati Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin ya, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, mengutamakan dalam hidup kita untuk Tuhan. Saya sangat yakin kita akan dapat setia sampai akhir hidup kita. Kita tidak mungkin undur daripada Tuhan. Kita tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Karena kita sudah tahu, kita memahami hati Tuhan. Kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Saya yakin kita pasti akan dapat setia sampai akhir hidup kita. Maka daripada itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Biarlah pada pagi hari ini yang masih suasana kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kita diingatkan. Ya, bagaimana kerinduan hati Tuhan untuk kita itu bisa memahami hatinya. Dengan tiga hal ini mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Tadi yang pertama ialah mari kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ya, dengan tidak tanpa pamrih apapun, tidak ada embel-embel yang lain. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, yang kedua mari kita lakukan segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah memahami hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita tetap setia sampai akhir dalam hidup kita. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah memahami, saya yakin kita ini terbuka. Hati kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mempersilahkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau dulu kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita tidak memahami hati Tuhan, kita semau kita sendiri. Tetapi saat ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini. Mari kita memahami hati Tuhan, kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Saya minta petugas untuk maju ke depan.
Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Betapa Tuhan rindu untuk setiap kita memahami hati Tuhan. Memahami kerinduan Tuhan untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap kekuatan kita. Agar kita mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Mari kita minta pada saat ini, dimanapun kita berada, baik di rumah saudara masing-masing, berdoalah, mintalah supaya Tuhan menyelidiki hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu hati dan pikiran saudara. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku. Selidikilah hati dan batin kami ya Tuhan. Seringkali kami Tuhan tidak mau memahami hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetapi sekarang kami tahu bahwa Tuhan rindu untuk kami bisa memahami hati Tuhan. Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan, supaya Engkau disenangkan melalui kehidupan kami. Haleluya, haleluya, syukur. Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini.
Engkau sudah mengingatkan kepada kami Bapa, agar kami memahami hati-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Karena selama ini ternyata kami tidak pernah memahami hati Tuhan. Kami hidup semau-mau kami sendiri Tuhan. Sehingga seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa. Karena kami tidak mau memahami hati-Mu. Kami tidak mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami jauh daripada Engkau. Hidup kami banyak kekurangan Tuhan. Sehingga kami mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada pagi hari ini Bapak, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih buat pengajaran, buat peringatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapak. Sungguh kami bersyukur kami masih mendapat kesempatan untuk kami mengubah sikap hidup kami Bapak. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup memahami hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau melakukan Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau dengan tulus beribadah kepada Engkau, melayani Engkau, menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dengan tulus, dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Karena kami tahu ketika kami sungguh-sungguh kepada Engkau, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Demikian juga Tuhan, kami mau sungguh-sungguh melakukan perintah. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh Bapa. Sehingga pelayanan kami, ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau tetap setia kepada Engkau Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Bapa. Di mana banyak kesulitan masalah yang terjadi pada saat ini. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami setia kepada Engkau. Maka Engkau akan memberikan pengharapan yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap relung hati kami Bapa. Sehingga kami tidak hanya mendengar saja. Tetapi kami sungguh-sungguh meresponi. Kami sungguh-sungguh memahami hati Tuhan. Dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, hamba berdoa buat keadaan saat ini. Di bangsa kami Indonesia Bapa. Kiranya Engkau memberikan kepada Bapak Presiden hikmat marifat yang daripada Engkau. Agar dapat mengatasi keadaan ini. Untuk virus corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajarannya Bapa untuk mengantisipasi dengan baik. Demikian juga untuk ekonomi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan nanti akan pulihkan. Bapa, hamba juga berdoa buat para medis, dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani virus corona ini Bapa. Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan lindungi mereka dan kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dan hamba juga berdoa buat seluruh Bapa jemaat yang berada di rumah. Yang beribadah di rumah mereka masing-masing Bapa. Yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan iman kepada mereka masing-masing. Supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap mempercayai Engkau. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Dan Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Dan Bapa sudah selesai kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan.
Mungkin kami akan kembali pekerjaan kami masing-masing, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan sebelumnya Bapa, kami akan mengakhiri, kami akan minta berkat kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tenanglah saudara di rumah tangga masing-masing. Karena kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya kita berkata, amin.